Shalom Opa Oma, Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bertemu kembali secara virtual dalam ibadah persekutuan lansia POG Citra Grand. Seminggu kita berpisah dan kali ini kita ketemu. Semoga Opa Oma semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita walaupun kita masih bertemu secara virtual. Pada ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laikuta, dan sebagai saya sendiri sebagai pemain musiknya. Kemudian ada Ibu Pendeta Yosepin yang kali ini membantu sebagai singer bersama Kak Agnes. Baik, Opa Oma semua, sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pak Oma, mari kita mulai ibadah kali ini. Kita bernyanyi bersama dengan penuh sukacita, penuh semangat memasuki gerbang Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Tuhan Bapa kami ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, pertama mengucapkan doa syukur kami atas kesetiaan-Mu kepada kami hari lepas hari, sampai dengan hari ini kami boleh turut dalam kebaktian lansia ini. Tuhan, berkati oma opa yang mengikuti kebaktian ini, berkati firman-Mu, dan berkati kami semua supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Oma Fani Lebelau yang telah membuka ibadah kita kali ini dengan doa. Kami bersuka cita melihat Oma Fani kembali walaupun secara virtual kita terpisah, tetapi kita bersatu kembali pada pagi hari ini. Opa Oma, meskipun dalam keadaan kita yang masih pandemi, mungkin banyak Opa Oma yang merasa kapan pandemi ini berlalu. Tapi percayalah Opa Oma, Tuhan terus berserta dengan kita dalam keadaan apapun,
memberikan Opa Oma perlindungan, khususnya dari virus-virus yang ada di sekitar kita, karena Dia melingkupi kita dengan sayapnya, sehingga kita aman berjalan setiap saat. Mari kita bernyanyi Lingkupiku. Opa Oma, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Opa Freddy dengan suara merdunya. Sudah lama kita tidak mendengarnya. Puji Tuhan, kali ini Opa Freddy akan memberikan kesaksian bagi Tuhan dan kita akan memuji bersama dengan Opa Freddy. Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Semua sehat selalu ya, Tuhan berkati. Sebelum saya membuat sebuah lagu dari kitab Mazmur, saya akan memberitakan satu renungan singkat, yaitu jujur saja, seringkali timbul kejenuhan dalam kita berdoa. Sebab itu, janganlah doa dijadikan sebagai suatu program, sehingga nampaknya seolah-olah kita membangun suatu hipokrit, membangun alibi pembenaran sendiri. Sebab Tuhan lebih tahu siapa kepunyaannya. Sebab itu, jadikanlah mesbah doa sebagai suatu gaya hidup, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Makasih. Saya akan bawakan kitab Mazmur 51 ayat 11 sampai 14. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Opa Oma, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa. Mari kita persiapkan hati kita agar kita memasuki ruangnya yang Maha Kudus dengan hati yang tertuju hanya kepadanya. Kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya kami bersyukur bahwa Tuhan pelihara Opa Oma. Tuhan menganugerahkan kesempatan sukacita bagi mereka untuk bisa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus baharui hati dan pikiran kami supaya kami fokus kepada firman-Mu dan kami bukan saja mendengarkannya tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat berjumpa di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa bahwa Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita semua, terkhususnya Opa Oma yang sudah ada dalam lanjut usia, tetap Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, terus diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran melalui firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita melalui Nabi Yeremia yang memiliki pergumulan berat oleh karena ia melihat tindakan serta perilaku bangsa Yehuda yang telah menyimpang dari Allah
dan masuk kepada penyembahan-penyembahan berhala. Bangsa yang dipilih Tuhan keluar dari tanah perbudakan itu telah meninggalkan Allah dan lebih memilih untuk mengandalkan berhala-berhala yang mereka sembah, lebih mengandalkan benda-benda mati yang tidak dapat memberikan kehidupan kepada mereka, yang tidak dapat memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Dengan demikian, oleh karena perbuatan bangsa Yehuda yang telah menyimpang jauh dari Allah dan berbuat dosa, Allah berfirman kepada bangsa itu melalui Yeremia untuk memperingatkan mereka akan perbuatan mereka yang telah tercela itu. Dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita membacakan ayat 7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya di dalam perjanjian lama, jika kita membacanya, kita akan menemukan bahwa berkat itu selalu Allah berikan terlebih dahulu, atau berkat itu selalu dijanjikan terlebih dahulu sebelum kutuk itu diucapkan. Tetapi berbanding terbalik dengan bacaan kita di dalam kitab Yeremia pasal 17 pada hari ini, bahwa kutuk itu disampaikan terlebih dahulu di dalam ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena perilaku bangsa itu yang sangat tercela itu, maka Allah memperingatkan mereka secara tegas. Allah memperingatkan mereka supaya mereka bisa melihat dan bisa memperbaiki kehidupan mereka, sehingga dikatakan terkutuklah. Bapak, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentulah kita tahu bahwa kutuk itu bukan hal yang baik, bukan kata-kata yang bermakna baik. Itu adalah kata-kata yang bermakna negatif, dan sesuatu yang secara manusia pasti kita pun tidak ingin mendapatkan kutuk di dalam kehidupan kita. Tapi pada hari ini dalam bacaan ini melalui Yeremia, Allah ingin menegur bangsa Israel untuk memperhatikan hati mereka, dan supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan tidak terus hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Karena ketika mereka hidup dalam penyembahan berhala, dikatakan mereka akan menjadi orang-orang yang terkutuk, karena mereka mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka dikatakan akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini mendendahkan bahwa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda akan mengakibatkan mereka menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi pergumulan yang besar. Mereka yang tadinya dipelihara Allah, dipimpin Allah, dibawa dalam kemenangan demi kemenangan dalam peperangan, saatnya ini mereka akan terpuruk dalam satu keadaan karena mereka akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena mereka telah melupakan Tuhan. Ketika Allah menyampaikan firman Tuhan ini melalui Nabi Yeremia, ini menandakan bahwa dosa bangsa itu sudah terukir dalam di dalam dasar hati, sehingga hukuman Allah tidak dapat lagi dihindari. Mereka yang telah berbuat dosa akan mendapatkan hukuman. Mereka yang diberkati Tuhan tidak lagi berpegang pada perintah Allah dan tidak lagi mengandalkannya. Ketika berada dalam tekanan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, Yehuda tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berbalik menyembah berhala yang mereka anggap akan melindungi mereka. Perbuatan demikian menunjukkan bahwa mereka lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan mereka sendiri.
Sikap seperti ini atau sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Yehuda, inilah yang mendatangkan kutuk dan hukuman bagi mereka. Harta mereka akan dirampas, mereka akan diangkut ke pembuangan dan menjadi budak di tanah musuh. Penderitaan dan kesulitan ini mengajarkan mereka akan kesia-siaan, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa yang seharusnya mengalami keadaan baik dan mereka merasakan berkat Tuhan digantikan dengan penderitaan. Bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, bukan karena Tuhan melupakan mereka, tetapi karena merekalah yang menjauh daripada Tuhan, merekalah yang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yeremia ingin mengajarkan kepada kita untuk melihat dan bercermin kembali kepada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana ketika mereka telah merasakan kasih setia Tuhan, mereka tetap meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita di masa yang sudah tua, di usia lanjut? Sudahkah kita tetap mengandalkan Tuhan? Biasanya opa-oma percakapan di antara kaum lansia pasti selalu adalah tentang keberhasilan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Keberhasilan mereka di kantor, aktivitas di gereja, nilai rapor cucu mereka, ranking mereka yang luar biasa dan sebagainya. Lalu banyak hal yang seringkali terjadi dalam percakapan kaum lansia. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dirasakan, bagaimana mereka melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Apakah itu membuat kita terus mengandalkan Tuhan atau sebaliknya? Karena kita melihat kesuksesan dan kita masih bisa kuat, kita melupakan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu dan lebih mengandalkan diri kita. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam usia lanjut kita, firman Tuhan pagi hari ini ingin mengingatkan kita dan menegur kita untuk mengoreksi diri dan melihat apakah kita sampai saat ini masih mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, ataukah kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau lebih mengandalkan keberhasilan anak-anak kita, atau lebih mengandalkan bisa juga mungkin jimat atau penyembahan berhala dan lain sebagainya. Apakah hal-hal itu masih terjadi di dalam kehidupan kita? Jika demikian, maka firman Tuhan pagi hari ini menegur kita secara keras untuk melihat bahwa firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Ini ingin mengajarkan kita semua opa-oma untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Memang pada umumnya orang selalu mengandalkan kekuatan dirinya saat dia masih muda, ketika masih kuat secara fisik dan finansial. Banyak contoh dapat kita lihat dalam masa muda, banyak orang yang menentang Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Oleh karena perkembangan teknologi, oleh karena kepintaran, manusia dapat menciptakan teknologi yang mereka anggap bisa mengandalkan Tuhan, sehingga bisa mengalahkan Tuhan, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana ketika kita sudah berada di usia lanjut? Nah, ini opa-oma yang menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah kita masih hidup mengandalkan Tuhan? Tema kita pada hari ini adalah masa tua tetap mengandalkan Tuhan. Jika kita telah mengalami kasih setia Tuhan
dari tahun demi tahun hingga usia kita yang sekarang, maka janganlah kita berpaling dari hal itu, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling daripada Tuhan. Kehebatan manusia ada batasnya, kehebatan teknologi ada batasnya, tetapi kehebatan dan kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya dan tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka berbahagialah kita yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Kita dikatakan menjadi orang-orang yang diberkati, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan hidup, Opa Oma, tetapi ketika pergumulan hidup datang di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan menjadi seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya. Ketika pohon telah merambatkan akarnya, maka dia akan menjadi semakin kuat. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, maka pergumulan yang sulit sekalipun, saya yakin bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir pada hal apapun. Kita tidak akan khawatir akan datangnya tahun-tahun yang kering. Tidak khawatir akan kesusahan-kesusahan yang akan terjadi, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Opa Oma. Kiranya semakin membawa kita untuk mengandalkan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya, amin. Opa Oma, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya dari firman Tuhan itu kami belajar untuk kembali mengoreksi dan melihat hidup kami, apakah kami telah mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Dengan firman itu ajar kami untuk semakin hari dekat dengan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berdoa untuk semua tim yang telah mengambil bagian dalam pelayanan lansia pada pagi hari ini. Berkati Oma Fani dan juga Opa Hari yang telah mengambil bagian dalam doa. Tuhan menganugerahkan kesehatan bagi mereka dan kekuatan yang berlimpah di dalam masa tua mereka. Juga dengan Ibu Elvi, Kak Agnes, dan juga Ibu Pendeta Yosefin yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pemusik dan juga singer. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Anugerahkan kesehatan yang berlimpah senantiasa. Juga untuk semua Opa Oma yang mengikuti ibadah lansia dari rumah, kami berdoa supaya Tuhan pelihara mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan yang berlimpah, kekuatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati mereka beserta dengan anak-anak cucu mereka. Tuhan pelihara senantiasa. Apapun yang dikerjakan oleh Opa Oma, Tuhan buat berhasil dan Tuhan membuat menjadi sukses. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Opa Oma Maida yang tanggal 18 kemarin telah Tuhan tambahkan satu usia yang baru. Kiranya di usia yang baru Oma Maida semakin mengandalkan Tuhan dan menaruh harap yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati selalu Oma Maida bersama dengan anak-anaknya di Bali, dengan cucunya. Tuhan pelihara senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Semua Opa Oma kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, terlebih dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Pok Citra Grand. Tuhan memberkati gereja kami ini. Tuhan memberkati para pelayan yang ada di dalamnya.
bersatu hati untuk membawa jemaat Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di Nusa Tenggara Timur, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka yang sedang mengalami kesusahan akibat bencana yang terjadi. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, dan juga Tuhan mau menggerakkan orang-orang untuk juga turut serta mengambil bagian untuk memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak bencana badai Seroja beberapa waktu yang lalu di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak yang baik, juga untuk pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajaran pemerintahannya. Tuhan memberkati mereka, anugerahkan hikmat yang daripadamu sehingga mereka dapat memimpin, mengambil keputusan yang baik untuk kelangsungan dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa kami dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Opa Oma, kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari milik kita untuk Tuhan. Melalui persembahan syukur kita kali ini, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau. kasih untuk persembahan yang sudah Opa Oma berikan. Kita akan berdoa bersama, mendoakan persembahan kita kali ini dipimpin oleh Opa Hari. Pada Opa Hari dipersilakan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang menghadap-Mu mengucap puji syukur dan mengucap banyak terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Juga kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas firman yang Kau taburkan tadi, agar dapat berguna bagi kehidupan kami
semuanya ya Tuhan. Kini tiba giliran kami mempersembahkan persembahan kehadirat-Mu, yaitu persembahan yang datangnya daripadamu jua. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan berguna untuk semua orang. Hanya di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan banyak terima kasih. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung ibadah kali ini. Kita bersyukur sudah menyelesaikannya dengan baik dan kiranya Opa Oma mendapat berkat yang besar pada hari ini. Kami berterima kasih kepada pemelayan firman Ibu Pendeta Adriana Kartini Puta, juga kepada semua pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, pada Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi dan Kak Agnes yang kali ini membantu saya memandu pujian sebagai singer, dan semua kepada Opa Oma yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Terima kasih karena kita bisa bersama-sama dan minggu depan kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup ibadah kita kali ini dengan jalan hidup tak selalu. Kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan tetaplah hidup dekat dengan Tuhan setiap harinya. Kini arahkanlah hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai Opa Oma sekalian dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.